Dialog kita lanjutkan masih bersama pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto dan juga pakar atau praktisi hukum Luhut Pangaribuan. Mas Gun-Gun, ini tadi yang saya mengutip apa yang tadi Bang Luhut katakan soal genuine. Nah, apakah ini memang menjadi satu faktor kunci sebetulnya dalam kemenangan siapapun dalam debat? Ya, saya kira memang ini lazim kita sebut sebagai koherensi. Jadi koherensi itu kan ada 3 material, struktural, karakterologis ya. Genuine itu akan sangat melekat gitu pada orang yang secara karakter memang punya pengalaman atas apa yang dia ucapkan. Ini tentu akan menambah bobot ya. Seperti misalnya kalau saya lihat Mas Rudi pernah melakukan sesuatu, kemudian Mas Rudi nyuruh saya melakukan itu, saya akan menghormati atau mengapresiasi. Kenapa? Karena saya tahu rekam jejaknya, dia pernah melakukan itu. Misalnya soal IKTP misalnya, atau misalnya pajak online gitu dan lain macam-macam. Dia kan bicarain itu tuh. Bicarain misalnya soal bagaimana birokrasi itu melayani. Kalau kemudian orang bicara sesuatu yang kemudian tidak punya koherensi karakterologis, itu tentu orang akan melihat bobot apa yang disebut dengan impresinya itu kurang gitu ya. Nah, saya melihat posisi tadi malam Pak Jokowi diuntungkan, dia bicara hal-hal konseptual, program yang dirasakan oleh publik mudah dicerna karena implementatif, dan plusnya itu dia sudah pernah melakukan itu meskipun skupnya mikro ya, seperti di Solo, kemudian di DKI. Nah, kemudian orang membaca benang merahnya. Ini yang disebutkan koherensi materialnya kena. Setelah karakternya kuat, tadi malam dia mampu membawakannya. Dari mulai opening statement sampai closing statement itu ada benang merahnya. Itu yang kemudian artinya dia mengatakan sesuatu yang pernah dia lakukan, menjadi pengalamannya, dan itu yang akan dia lakukan atau direncanakan ketika kalau dia dalam skala yang nasional. Iya, skala nasional. Sementara pasangan yang satunya itu masih dalam tataran awang-awang, ide seperti itu. Ya, ini wajar ya, karena Pak Prabowo juga kan pengalamannya di militer. Tidak sangat sulit memang untuk dibandingkan. Dia bukan elected official seperti Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan elected official di Solo, dan juga dia memenangi pertarungan elektoral di DKI yang sangat prestisius, yang sangat kompetitif itu, dan dia menang. Nah, artinya ini memang pengalaman, nggak bisa diminimalisir hanya dengan persoalan-persoalan retoris. Retorika itu penting, seperti saya bilang tadi, retorika itu penting sebagai seni berbicara dalam debat. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah karakter orang yang membawakannya. Apakah misalnya dia punya rekam jejak atas itu atau enggak? Iya, Mas Gun-Gun, ini kalau kita bicara soal debat semalam, ini kan sebetulnya banyak orang yang kalau kita ngelihat di sosial media pada saat debat berlangsung, itu banyak sekali bukan cacian ya, tapi mengatakan bahwa kok jawabannya begitu, terus kok pertanyaannya begitu, akhirnya mereka tidak puas sebetulnya dengan debat yang dilakukan oleh kedua kandidat ini, gitu. Artinya mereka itu tidak betul-betul menjawab apa yang sedang ditunggu-tunggu oleh publik. Saya kira nggak ada perdebatan yang bisa memuaskan semua orang, karena ini proses dialektis. Artinya ketika orang punya tesis ya, dia wajar kemudian pihak lain punya antitesis, dan publik juga pasti punya antitesis terhadap pernyataan-pernyataan kandidat. Justru disinilah diskursus itu terbentuk, dan orang kemudian akan mencari lebih banyak. Misalnya soal visi misi dua kandidat yang sebelumnya hanya ada di KPU atau di kelompok elit, misalnya pengamat gitu ya, media. Publik nggak pernah tahu tuh misalnya mau apa aja dua kandidat itu 5 tahun ke depan. Paling tidak stimulasi yang kemudian diberikan di forum debat itu bisa menjadi semacam gambaran awal atau stimulasi awal pada publik untuk memperkuat lagi posisi referensi mental mereka untuk memilih di bilik suara. Kita masih punya 4 lagi kali debat, dan tentu ini uji publik yang harusnya digunakan secara optimal oleh masing-masing pasangan. Baik, saya mau nambahkan dulu. Silakan, Bang. Masih dalam kaitan ini tadi, yang pertama kan perlu diketahui bahwa mereka ini bicara kepada siapa kan, begitu kan? Jadi kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi tadi malam itu saya melihat dalam konteks genuinitas tadi yang saya katakan itu tadi, itu soal bagaimana kesamaan apa yang dipikirkan, apa yang dalam hatinya, dan apa yang diucapkan. Kalau Prabowo ada kesan itu ya, itu ada satu perbedaan gitu. Jadi ada sesuatu yang harus di-frame, ada sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Nah, sementara Jokowi makanya kemudian jadi lancar karena sama gitu antara apa yang dipikirkan, apa yang dalam hatinya, dan apa yang dilakukan. Ditambah lagi, atau mungkin, memang itu yang sudah dilakukan kan begitu. Itu atau yang mungkin karena latihannya lebih lama mungkin Jokowi JK daripada Prabowo Hatta. Bukan soal latihan saya kira. Kalau itu latihan akan cepat dia patah saya kira. Akan kehilangan
kata-kata yang akan diucapkan gitu. Tapi menurut saya kata-katanya Prabowo itu ada, saya kira, yang dia harus frame gitu loh supaya kelihatan. Misalnya tanya saja kepada atasan saya, kan begitu. Ini bisa menjadi kata kunci saya kira di ke depan. Tanya kepada atasan saya. Dan saya itu kira. juga ditanyakan oleh Pak Yusuf Kalla sebetulnya pada debat. Makanya kan jawabannya adalah tanya aja pada atasan saya. Nah, sekarang kita dengarkan atasannya sekarang, dan mulai kan ada dalam media kan sekarang ini kan. Oke, kita sambung ini di segmen berikut nanti Bang Luhut.